kaum gabuters and rebahaners yang saya muliakan. Apa kabarmu hari ini? Apakah semua tak berjalan sesuai rencana seperti biasanya? Oke, daripada kamu berlarut-larut meratapi nasib, lebih baik kita bahas film misteri sentimental berjudul Dream House ini, yang berarti rumah impian. Ya, bukankah kamu ingin mempunyai rumah impian yang terbebas dari tetangga toksik dan menjengkelkan? Inilah saatnya berkhayal dan berandai-andai. Kisah menarik ini bermula dari seorang pria paruh baya yang nampak bahagia dengan keluarganya. Will Atherton baru saja membeli rumah untuknya dan anak istrinya tinggal. Musim salju yang indah menambah kemesraan Will dan istrinya di rumah baru mereka yang hangat. Kedua anak mereka pun lucu-lucu dan pintar. Will malam itu baru pulang membawa kabar bahwa ia sudah menyelesaikan pembayaran rumah impian mereka. Suami istri itu pun mantap-mantap. Kasihan sekali kalian yang sampai detik ini belum juga nikah. Makanya jangan pacar-pacaran, langsung saja menikah agar tidak menjadi barang bekas seperti yang ada di toko bagus. Pagi itu, istri Will melihat tulisan di dinding yang ditulis oleh anak-anak penghuni rumah sebelumnya. Ada hal yang mencurigakan mengenai tulisan tersebut. Di malam harinya, anak mereka mengatakan bahwa ia melihat sosok pria misterius di jendela. Apakah itu hantu? Akan kita ketahui sebentar lagi. Keesokan harinya, Will melihat jejak kaki di salju. Ternyata memang benar, semalam ada yang sedang mengawasi mereka. Will mulai kepikiran, ia terbawa gelisah dan tidak bisa tidur. Maka ia pun keluar untuk mengecek keadaan, apakah memang ada sosok di luar rumah yang sedang mengendap-endap. Saat Will memeriksa basement, ia mendapati segerombolan remaja madesu sedang melakukan party atau ritual gelap. Will mengusir mereka dan seorang gadis berkata bahwa rumah itu tidak ada yang tinggal sejak terjadi pembunuhan sekeluarga, termasuk anak-anak kecil. Will menjawab, "Aku tinggal di rumah itu." Seorang lelaki berkata, "Ia telah kembali, ia telah kembali." Will bertanya, "Siapa yang kembali? Siapa yang kembali?" Tapi bocah-bocah itu keburu kabur. Will bertanya kepada warga sekitar mengenai apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Namun, sampai petugas pun tidak ada yang berani menjelaskan. Mereka jelas menyembunyikan sesuatu. Will berpikir, apakah karena ia dan keluarganya itu adalah orang baru di lingkungan itu, mereka tidak mau terbuka. Setelah didesak, polisi itu pun menceritakan bahwa ia termasuk yang menangani kasus itu. Dan tersangka utamanya ternyata adalah sang ayah membantai keluarganya sendiri. Peter Ward agak gila, kata si pak polisi. Namun Will bertanya, bukankah si ayah juga kena tembak? Benar, jawab si polisi. Namun kemungkinan yang menembak adalah istrinya sendiri saat membela diri. Will semakin mendesak untuk melihat berkas kasus itu. Namun polisi menolaknya karena dokumen itu bukan untuk publik. Will berkata bahwa ia bukan publik karena ia adalah orang yang baru saja membeli rumah tersebut. Ia merasa berhak mengetahui histori dari rumah yang baru saja dibelinya. Polisi tetap menolak dan mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sepulangnya, Will mendapati anak istrinya sedang resah. Putri Will telah mendengar ada orang yang sedang berbicara di telepon seberang jalan bahwa di rumah itu sekeluarga telah dibunuh. Will langsung mendatangi tetangganya yang berbicara di telepon itu untuk meminta konfirmasi mengapa menakut-nakuti anak kecil. Will hanya mendapat jawaban bahwa rumah itu sudah lama tidak berpenghuni. Will bertanya mengenai para remaja yang menyelinap di basementnya, namun tidak ada jawaban. Will pun segera menutup mati pintu basement agar tidak dimasuki remaja bobrok lagi. Dan istrinya terkejut melihat coretan dinding yang bertuliskan Rumah Jagal Peter Ward. Peter Ward pembantai keluarga. Sang istri mulai stres dengan semua ini. Ia berkata, mungkin tidak seharusnya kita pindah ke sini. Ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Mungkin ini tidak akan bertahan lama. Sekelebat bayangan pria muncul dan jejak kaki pun nampak. Will mengikuti jejak itu. Ternyata benar,
ada seorang pria berlari kabur. Keesokan paginya, kedua putri mereka menghilang, dicari-cari tidak ketemu. Suami istri itu pun panik, tapi rupanya anak-anak itu sedang bermain di gudang. Aduh, bikin kaget aja guys. Dimakan pakai nasi, itu nugget. Will mendapatkan foto-foto mengenai pembantaian yang pernah terjadi di rumahnya. Anak-anak ditembak di punggung mereka dan tersangkanya sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Beberapa hari berikutnya, tetangganya, Ann, membawakan sup kepada Will. Will memanggil istrinya agar turun. Istrinya pun menjawab, "Iya, aku akan turun sebentar lagi." Namun Ann sudah hendak pergi. Ann pun ditanya apakah mengenal penghuni sebelumnya. Ann pergi tanpa menjawab. Pandangan Ann begitu aneh, seperti menyimpan sebuah misteri. Will menanyai istrinya kenapa tidak turun menyapa tetangganya. Istrinya ternyata sedang gusar menyaksikan lubang peluru di dinding dan menyebutkan bahwa disinilah sang ibu ditembak. Si istri makin resah saat membaca surat kabar bahwa pembunuhnya ternyata dirawat di rumah sakit jiwa dekat sekolah TK. Will tanpa ragu segera mengunjungi gedung perawatan psikopat itu. Di sana ia melihat nama Peter Ward. Rupanya betul memang dirawat di situ. Anak istri Will semakin ketakutan. Will baru tiba dan nampak sebuah mobil menteror rumah mereka. Will berteriak, "Aku tahu siapa dirimu, Peter Ward." Tetapi mobil itu langsung melarikan diri. Polisi datang, tapi enggan membantu. Will meminta mereka untuk mengejar mobil itu, tapi malah disuruh tenang dan pergi tidur saja. Istri Will bertanya mengapa mereka ogah membantu kita. Will pergi ke pusat kepolisian setempat untuk menanyakan mengapa semalam para polisi tidak mau membantunya. Will diperlihatkan rekaman mengenai Peter Ward. Di video itu, Will melihat terdapat Ann, tetangganya. Will diberitahu bahwa Peter Ward tidak mau mengakui bahwa ia telah membunuh anak istrinya sendiri. Bahkan Peter Ward enggan menyebut dirinya Peter Ward. Sejak 5 tahun yang lalu, Peter Ward selalu merubah namanya. Kemudian polisi menunjukkan angka pasien yang ternyata bertuliskan W11L81010 atau bisa dieja Will Attenton. Setelah diperlihatkan rekaman video Peter Ward, Will pun menyadari bahwa itu adalah dirinya. Namun ia masih menolak menerima kenyataan. Ia menelpon istrinya dan langsung pulang ke rumah. Dalam perjalanan keluar, rupanya para pasien mental itu mengenali dirinya. Sesampainya di rumah, ia melihat bahwa rumahnya sudah usang dan penuh coretan. Di dalamnya dipenuhi debu, layaknya rumah yang sudah setengah dekade tidak dihuni. Tiba-tiba bayangan anak istrinya kembali muncul. Berkaca-kaca ia berbicara dengan mereka, menceritakan sebuah dongeng. Istrinya bertanya apakah ia baik-baik saja. Ada apa? Ia mulai meyakinkan istrinya bahwa mereka bertiga telah mati. Istrinya berkata, "Hentikan, apa yang kamu bicarakan?" Istrinya berteriak memanggilnya. Waduh, khas kaum Hawa banget, teriak-teriak guys. Istrinya memberitahu bahwa kedua putri mereka terserang demam. Dia yang sudah menyadari bahwa anak istrinya sebenarnya telah tiada melihat luka tembak yang ada di badan putri mereka. Istrinya berteriak lagi, "Aduh, teriak terus ya kaum Hawa guys. Cari bantuan, apa yang terjadi?" Wow. Ia pun meyakinkan istrinya bahwa anak-anak sudah mati. Kamu sudah mati. Lalu pintu digedor. Ada orang-orang yang menunjukkan surat perintah kepadanya bahwa rumah itu telah terjual kepada orang lain. Rumah itu sudah bukan punya dia. Ann menunjukkan lokasi tempat anak istrinya dimakamkan. Ia mulai menghadapi kenyataan bahwasannya anak istrinya sudah meninggal. Malam berikutnya ia kembali menyusup ke rumah itu. Lagi-lagi ia bertemu istri dan anak-anaknya. Ia mendesak istrinya mengenai kejadian malam itu. Apa yang kau ingat di malam tragis itu? Tiba-tiba Ann mengetuk pintu. Ia diminta untuk segera meninggalkan rumah ini dan merelakan anak istrinya. Peter pun mulai dapat mengingat kembali apa yang terjadi. Bahwa ada seorang pria memasuki rumah tersebut
dan menghabisi mereka semua. Jack, orang yang selama ini mengendap-endap, muncul dan hendak menghabisi Peter. Ternyata Jack yang waktu itu masih suami Anne, tetangga seberang jalanlah yang menghabisi sekeluarga demi klaim asuransi. Jack dan anak buahnya ternyata penjahat kelas kakap. Anne pun turut dihabisi oleh Jack yang kalap. Ia berkata bahwa Anne telah merampas rumah dan putrinya setelah bercerai. Jack mulai membakar rumah itu. Peter yang pingsan dibangunkan oleh sosok istrinya. Peter pun bangun lalu keluar sembari menggendong tubuh Anne si jendes. Peter kembali masuk ke dalam rumah yang sedang terbakar untuk menemui istrinya. Lalu istrinya berkata bahwa ia harus keluar merelakan arwah istri dan anak-anaknya. Mereka pun saling berpamitan. Istrinya berkata bahwa akan senantiasa bersamanya. Peter Ward pun melanjutkan hidupnya. Ia menerbitkan bukunya yang berjudul Dream House. Alright, sekarang waktunya subscribe untuk menyimak alur-alur keren selanjutnya. Jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, dan cuci semuanya agar tidak apek dan berkarat. Dukung terus channel ini dengan cara membagikannya di sosmed. Tetap semangat meski hidupmu memang gak berguna. Dan ciao.